Hai, namaku Kristal. Aku 20 tahun. Pernahkah kamu mengencani seorang pria yang jauh lebih tua darimu? Apa kamu dengan mudah menemukan kesamaan? Bagaimana perasaanmu di sekitar pria dewasa? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku menikahi kakek pacarku. Sebenarnya aku selalu menyukai yang seumuran atau pria yang sedikit lebih tua. Pacarku Sean, 22 tahun. Kita telah bersama untuk beberapa tahun dan kita berencana untuk menikah tahun ini ketika Sean lulus kuliah. Pernikahannya adalah langkah penting untuk kami, dan kita berdua sangat menantikannya. Setelah berhasil melewati ujian terakhir, Sean langsung mendapatkan pekerjaan dengan spesialisasinya di bank. Di kesempatan ini dia mengatur sebuah pesta kolam renang, di mana dia melamarku secara publik dan memberiku cincin. Aku sangat bahagia. Orang tua Sean berjanji untuk membantu pernikahannya dan membayar pengeluarannya sendiri. Kita menyiapkan sebuah tanggal. Sean ingin memiliki pesta di kafe saat kita pertama kali bertemu. Itu sangat romantis. Kafenya ada di kota sebelah dan Sean dan orang tuanya berkendara ke sana untuk membayar sewa dan mendiskusikan menu pernikahannya. Aku sangat ingin pergi dengan mereka, tapi tempat kerja tidak mengizinkannya. Aku sangat khawatir dan berharap bahwa semuanya akan berjalan lancar. Aku melihat teleponku setiap 10 menit dan menunggu kata dari Sean, tapi dia tidak menghubungiku. Pernahkah kamu khawatir saat menunggu sebuah panggilan penting? Dan bagaimana kamu menangani kegelisahan ini? Malamnya aku menghubunginya sendiri dengan seorang wanita asing mengangkat teleponnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang petugas polisi dan berkata bahwa di sana ada sebuah kecelakaan serius dan ada kematian. Wanita itu bertanya apa hubunganku dengan Sean. Aku membeku. Sebuah gumpalan terjerat di tenggorokanku. Seluruh hidupku hancur dalam seketika. Aku tidak menyebutkan namaku dan memperkenalkan diri sebagai tunangan Sean dan mulai menangis di telepon. Wanita itu menyelaku dan berkata bahwa pria mudanya hidup, tapi ada di kondisi kritis di rumah sakit kota. Aku ingin dekat dengan Sean tercintaku secepat mungkin. Aku pergi ke rumah sakit. Sean tidak sadar di unit perawatan intensif. Dokternya berkata bahwa dia jatuh koma, tapi di sana ada harapan bahwa kondisinya akan membaik. Dokternya melakukan semua yang mereka bisa. Seorang pria tua sekitar 65 tahun duduk di dekat ranjang Sean. Dia mengenalkan dirinya sebagai kakek Sean. Namanya Robert. Dia juga tiba di rumah sakit ketika polisi menghubunginya. Orang tua Sean meninggal. Aku mengucapkan bela sungkawaku. Beberapa hari kemudian, Sean dipindahkan ke sebuah rumah sakit di kota kami. Dan aku meminta izin dari tempat kerja untuk selalu bersamanya. Robert juga adalah pengunjung setia di rumah sakit. Suatu hari ketika Robert dan aku sedang duduk di kamar, dokternya datang dan berkata kondisi Sean menurun. Di sana ada kemungkinan dia tidak akan bangun lagi. Aku tidak bisa berhenti menangis. Dokternya meninggalkan kami sendiri. Robert menaruh tangannya di sekitarku dan mulai mengelus punggungku. Dan aku merasa lebih baik. Dia menciumku di dahi. Itu menyentuhku. Tapi lalu bibirnya mengarah padaku dan aku mendorongnya. Di sana ada kesunyian aneh. Dia meminta maaf, berkata dia hanya ingin menenangkanku. Sekarang aku menghindari Robert. Aku waspada akan ciuman tak diharapkan. Sebulan berlalu. Di salah satu kunjunganku ke rumah sakit, dokternya lagi-lagi melaporkan berita yang membuatku waspada. Insurasi Sean akan segera tidak bisa menutupi alat bantuan hidupnya, dan kita harus membayar untuk waktunya di rumah sakit sendiri. Kalau tidak, alat Sean akan dimatikan. Kata-kata dokternya terdengar seperti mimpi buruk. Aku langsung menghampiri Robert untuk mendiskusikannya. Robert harus membuat keputusan sebagai relatif terdekat. Dia sudah tahu, dan dengan nada yang tenang berkata bahwa alat Sean harus dimatikan, karena keluarganya sama sekali tidak mempunyai uang. Semua simpanan dihabiskan untuk persiapan pernikahan. Aku takut bahwa hidup orang tercintaku tergantung pada seutas benang. Aku memohonnya untuk menunggu 1 minggu lagi. Berjanji bahwa aku akan menemukan uang. Pikiran akan kehilangan Sean selamanya membuatku takut. Robert berkata aku memiliki 1 minggu dan lalu insurasi Sean tidak akan menutupi pengeluaran rumah sakit. Hitung mundurnya berjalan. Aku mempublikasi informasi tentang penggalangan dana di media sosial, mendaftar di dana amal, dan meminjam uang dari teman dekat. Aku harus menjual cincin yang Sean berikan untukku.
Aku rela untuk mengorbankan semuanya untuk hidupnya. Aku mengumpulkan cukup uang dalam seminggu. Tapi aku kekurangan sedikit dari jumlah yang dibutuhkan. Dan aku tidak tahu akan mendapatkannya dari mana. Aku berharap Robert akan menolongku karena ini adalah cucunya. Pernahkah kamu meminta pinjaman? Dan pernahkah kamu meminta pada orang yang tidak menyenangkan untukmu? Aku dengan tangis meminta Robert untuk menambahkan sisa uangnya. Dia tanpa diduga menyetujuinya dengan cepat, dan berkata bahwa di sana ada kertas yang terlebih dahulu harus ditandatangani. Aku tidak peduli selama Robert bisa menolong, dan aku menyelamatkan Sean. Kita langsung pergi ke notaris. Aku tidak berpikir itu akan sangat formal dan serius, tapi aku tidak punya pilihan selain setuju. Notarisnya memberikanku dokumen dan aku membacanya cepat. Itu terlihat seperti kontrak normal, tapi aku salah. Ketika aku membaca judulnya lagi, aku menyadari itu adalah perjanjian pranikah antara Robert dan aku. Aku dengan canda bertanya jika notarisnya membuat kesalahan di dokumennya. Dan Robert berkata semuanya akurat. Aku harus menandatangani perjanjian ini dan setuju untuk menjadi istri legal Robert, jadi aku tidak kabur dengan uangnya. Tapi jika aku tidak setuju, dia tidak bisa menolongku. Aku sangat mencintai Sean dan tidak mau kehilangannya. Aku butuh uang kakeknya. Aku menandatangani kertas sial itu. Robert menambahkan sisa uangnya dan aku mentransfer uangnya ke rumah sakit. Perjanjiannya tidak begitu mengubah hidupku. Aku tinggal dengan orang tuaku, mengunjungi Sean di rumah sakit dan jarang melihat Robert. Bulan lain berlalu. Akhirnya Sean mulai membaik. Dan satu hari dia sadar. Aku sangat senang untuk melihat mata birunya yang terbuka. Aku sudah sangat menunggu untuk saat ini. Aku memberitahunya tentang kecelakaannya dan kematian orang tuanya. Tapi dia tidak mengingat apapun. Berita ini mengejutkannya dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Aku duduk dengannya sepanjang malam. Aku tidak ingin meninggalkannya seperti ini. Seminggu kemudian, dokternya berkata bahwa Sean boleh pulang. Kita meninggalkan rumah sakit dan aku merawatnya di rumah. Itu mudah untukku karena aku mencintainya dan ingin ada di sana sepanjang waktu. Satu hal yang menggangguku adalah Robert tinggal dengan kami. Dia mengurus rumah dan mendukung kami. Jadi aku berusaha untuk menahan perasaan negatifku padanya. Tapi satu hari Robert berkata bahwa aku tidak memenuhi kewajiban pernikahanku. Dia berkata jika aku mengajukannya sebagai pasangan legalku, dia akan melarangku melihat Sean dan mengusirku keluar rumah. Apa-apaan? Lagi pula dulu kita memiliki kondisi yang sangat berbeda. Aku belum siap untuk melempar diriku ke pelukan pria tua. Apalagi bahkan memikirkan ini sangat menjijikan. Dengan santai aku menolaknya. Tapi sesuatu memberitahuku bahwa aku harus waspada malam ini. Malam tiba, aku tidak bisa tidur dan ketika Robert muncul di pintu, aku dengan cepat turun dari ranjang dan memintanya untuk meninggalkan kamarku. Dia mulai mendekatiku perlahan dan berkata bahwa itu tidak pantas untuk seorang istri untuk berkomunikasi dengan suaminya seperti itu. Itu membuatku muak, dan lalu bayangan lain muncul di pintu. Dan itu adalah Sean. Aku senang bahwa Sean mulai berjalan. Aku tahu bahwa Robert akan terluka, tapi Sean jatuh pingsan. Aku menghubungi ambulans dan pergi dengannya, jauh dari Robert. Ketika Sean sadar, aku mulai memeluknya, dan dia mendorongku menjauh. Sean berkata dia mendengar kakeknya dan aku bicara tentang berciuman dan menikah. Dia menuduhku menjadi pengkhianat, dan berkata dia tidak mau melihatku lagi. Aku sedih mendengarnya karena itu untuk kebaikannya. Aku meminta Sean untuk mendengarkanku dan memberitahunya tentang pengumpulan uang dan perjanjian pranikahnya. Aku menyesal menandatanganinya, tapi aku akan melakukan apapun untuk Sean. Sean mendengarkanku dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun untuk melindungiku dari kakeknya. Sean tahu kakeknya tidak disukai di keluarga, dan sekarang dia tahu kenapa. Sean ada di rumah sakit untuk bulan berikutnya dan lalu dia membaik. Aku menolongnya mengumpulkan kertas legal dan dia tidak lagi membutuhkan wali. Sean pulang ke rumah, mengusir kakeknya, mendapat warisan. Ternyata keluarga Sean masih memiliki uang dan Robert berbohong padaku. Kita akan mengakhiri perjanjian nikahnya di pengadilan dan sudah menyewa seorang pengacara. Kita memutuskan untuk menunda pernikahan setelah semua yang terjadi. Aku tinggal dengan Sean demi kebaikan dan demi diriku. Aku menyadari bahwa demi untuk menyelamatkan orang tercintaku, aku siap untuk melakukan hal besar. Aku senang bahwa Sean dan aku bersama lagi.
dan cinta akan menolong kami menghadapi kesulitan. Jika kamu tersentuh dengan ceritaku, like dan subscribe ke channelku. Semoga harimu baik dan semoga orang tercintamu sehat selalu.